A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina istarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil mahfirat wa ma asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh. Wong kafir sing padha nyimpen, wong Yahudi sing padha nyimpen ayat-ayat yang menerangkan sifatnya Nabi Muhammad dalam Taurat. Iku alladzina wa akeh istarawu kang padha tuku sapa alladzina ad-dhalalata ing kesasar bil huda kelawan pituduh, ditukar. Akhadhu hadegese padha ngalap sapa alladzina ha ing mengkono-mengkono dolalah badalahu hale dadi gantine hudan. Di dunia ing dalam dunia mementingkan urusan perut, hedonisme, urusan materi, dan menyampingkan urusan kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Wal adaba lan tuku ing siksaan bil mahfirati kelawan pengapuran. Ayil muaddati lahum fil tegese siap-siap cecawis lahum kaduwe alladzina fil akhiratin dalam akhirat. Mereka lebih suka mengambil tentang urusan dunia, siksaan al-muaddati lahum, al-muaddati kang den cawisno lahum kadu ulaika fil akhirat dalam lawalam yaktumu lamun ora padha nyimpen sapa al ulaika laulam yaktumu lamun ora padha nyimpen sapa ulaika. Seandainya mereka itu tidak menyimpannya, tentunya diampuni dosanya. Itu pengampunan dosa itu sudah disediakan besok di akhirat. Tetapi mereka tidaklah diambil, melainkan memilih siksaan saja. Al-mu'addati kang disediakno lahum kadhe ulaika fil akhirati. Laulam yaktumu lamun ora padha nyimpen sapa ulaika. Kalau seandainya mereka tidak menyimpan atau bahkan menghilangkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Muhammad, tentunya perilaku mereka di dunia diampuni di akhirat. Tetapi mereka itu ditukarnya, lebih memilih siksaan saja. Fama asbarahum 'alan nas. Mongko bugawa uta apa sewiji iki jenenge syahwat ta'ajub. Syahwat ta'ajub itu ma'af'ala atau af'il bihi dalam alfianya. Syahwat ta'ajub adalah fiil-fiil yang diikutkan wajan ma'af'ala, yaitu syahwat bentuk untuk menggambarkan keheranan. Ta'ajub itu menggambarkan heran. Makanya maknanya bukawa, heran aku. Apa yang bisa menyebabkan mereka sabar di dalam neraka? Wama asbaru mengkau bukawa uti apa sewiji-wiji. Mane ma istifham, tapi hilang istifhamnya karena dibentuk untuk syahwat ta'ajub. Fama mengkau itu apa sewiji-wiji ku asbaru bisa ndadekaken sabar apa mahum ing alladzina alan nari ngatas neraka. Maka saya heran, apa yang bisa menyebabkan dia itu merasa sabar hidup di dalam neraka. Ema asyadda bukawa utawa pesewiji-wiji ku asyadda lawih banget apa sabruhum. Iki nek kalau dibentuk atau fiil-fiil yang tidak atau kalimat yang tidak bisa dijadikan
saut ta'ajub itu bisa dibuat saut ta'ajub asal mendatangkan asyadda atau asdid bihi. Dikutkannya af'il bihi atau ma'asadda. Berarti kalau sobaro, soberun itu bisa dibentuk melalui lafadz ma'af'ala atau didatangkan asyadda. Berarti sobaro ambil masdarnya kemudian menjadi fa'ilnya. Ma'asyadda utawa apa suwi-suwi iku asyadda dadakaken banget apa sabruhu kesabarane ulaika. Wa huwa utai ma'asobaro iku takjibun iku kegawaan, keheranan lil mukminina kadhe wong-wong mukmin kabeh. Min irtikabim saking uling lakonine wong kafir. Mujibatiha ing pira-pira perkara kang ndadekakene mlebu neraka. Min hari mabalatin. Saking tanpa kebosanan. Wa illa lan lamun ora kaya mengkono fa ayu sabrin mongko undi fa ayu sabrin mongko uti endi-endi kesabaran lahum kaduwe wong kafir. Kalau tidak seperti itu, mana kesabaran bagi orang kafir? Zalika uta mengkono tingkah ya lati perkara dzikira kan dituruk alladzi min aklihim saking mangane wong kafir annaro neraka, tegese memilih neraka. Jadi materi-materi di dunia itu sebenarnya adalah materi-materi unsur neraka, yaitu perkara haram. Wamalan perkara, wamalan barang badakan tetap dalam sause aklihim annaro. Bi annallaha kelawan sebab bisababi anallah kelan sebab temsune Allah taala iku nazzala nuruna sapa Allah alkitab ing kitab bil haqi kelawan kebenaran muta'allaqun utai bil haqi ku digantungno binazala kan lafat nazala fahtalafu mongko nuli padha persulayaan sapa wong-wong kafir fi indala mengkono-mengkono ma anjalallahu. Ketika didatangkan Al-Quran, mereka pada berselisih. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi sana itu Al-Quran datang pertama, datang belakangan, makanya seakan-akan dia itu mengkritisi tentang Taurat, tentang Injil. Katanya Injil itu salah dan lain sebagainya. Ya karena dari awal Nabi Adam, awalul mursalin saja dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu adalah kesinambungan dari syariat-syariat Allah yang dilengkapi. Misalnya Taurat, syariat Taurat, kemudian syariatnya Injil melengkapi Taurat. Jadi Injil datang bukan untuk merubah hukum, tapi melengkapinya. Saya datang bukan untuk merubah apa yang sudah dalam Taurat itu. Makanya sama paralel musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati. Saya datang membenarkan apa yang ada di hadapan saya yaitu Taurat. Itu Isa. Quran begitu juga musaddiqal lima baina yadayya musaddiqal lima ma'ahum. Musaddiqal lima ma'ahum. Jadi membenarkan apa yang ada pada mereka orang Yahudi dari Taurat, dari Injil. Tapi mereka berselisih ya karena nanti waqtalafu fi haitsu amanu ing dalam sekiranya bodoh iman sawang kafir bibadihi sopong kafir bibadihi kelawan sebagian isi Taurat wa kafarulan ngafiri sopo wong kafir wong Yahudi bibadihi kelan sebagian isi Taurat bikatmi kelan nyimpene ma anjalallahu. Jadi mereka itu mengimani yang enak-enak ditetapkan di situ. Kemudian yang tidak enak, yang tidak mendukungnya mereka dikafiri. Seperti contohnya
seperti babi itu yang jelas-jelas dirubah. Hukum khitan dirubah. Itu perubahan itu di surat Paulus ke misalnya Galatia atau ke Efesus. Jadi tetap saja syariat Taurat tetap harus dikerap kulit katan mereka. Hukumannya adalah apabila orang Yahudi itu tidak khitan, tidak sepit, tidak disunat, maka hukumannya mati kalau mengikuti hukum yang ada dalam Taurat. Karena adalah perjanjiannya Allah kepada Ibrahim serta keturunannya turun-temurun. Jadi itu ada dalam Taurat. Lah kemudian mereka merubahnya. Dirubahlah oleh Paulus. Sunat atau tidak sunat tidaklah menjadi soal, karena engkau atau kalian sudah disunat oleh palang salib Yesus. Itu kata-katanya kan lucu. Karena engkau sudah disunat oleh palang salib Yesus. Jadi mereka itu tetap seakan-akan kefanatikannya membabi buta. Bedanya gini, siapa yang tidak iman kepada Yesus Kristus, katanya dosanya itu tidak diampuni. Karena kita lahir ke dunia itu membawa dosa warisan. Itu saja doktrin-doktrin yang berbeda sangat dengan doktrin Islam. Doktrin hakikinya. Kullu mauludin yuladu alal fitra. Setiap lahir bayi itu ya tidak membawa beban oleh orang lain. Tidak ada membawa beban, tidak membawa kemaluan orang lain. Tidak membawa beban atau dosa orang lain. Tapi mereka mengatakan bahwa kita lahir itu sudah membawa beban yang dikerjakan oleh Nabi Adam dan Hawa, yaitu karena melanggar perintahnya Allah. Tidak akan dihapus dosa warisan ini kecuali kalau tidak iman kepada Yesus Kristus. Itu mereka. Ya dari orang Islam saja ya iman, menghargai sangat, menjunjung tinggi martabatnya Nabi Isa. Tapi jangan lantas kelewat batas seorang manusia yang bisa yang sebisa makan, yang seperti manusia layaknya, itu kemudian dinobatkan menjadi Tuhan. Ya akhir-akhir ini diangkat menjadi Tuhan. Jadi Tuhan mereka itu bukan Allah lagi, tapi Yesus katanya. Karena men aja mirip karo wong Islam. Ya ini mereka sendiri sekarep ngono lah zaman akhir iki. Sekarep kan gitu. Jadi dibenarkan di ini. Kalau memang orang-orang berpikir itu jelas mikir lah, dibodohi. Yang menjalankan seluruh apa yang ada dalam Bible itu Islam. Ya memang Islam itu adalah ya syariat yang menyempurnakan syariat terdahulu. Terlalu berat persepuluhan. Kemudian ada syariat nang Islam itu 2,5% saja. Terlalu berat apabila setiap hari orang wanita yang sedang haid itu mandi jinabah terus. Di Islam ing kita udam, setelah habis masa haidnya baru mandi. Ya kalau mandinya hanya cuma adem-adem enggak apa-apa, tapi di sini itu yang diterangkan syariat. Jadi dalam hukum Taurat itu kan wanita yang sedang haid itu tidak boleh dikumpuli, sama orang Islam pun tidak boleh dikumpuli orang suaminya. Tetapi lebih berat lagi, apa yang disentuh oleh wanita itu menjadi najis adanya. Mereka itu tidak boleh masuk ke Baitullah, benar. Sama di Islam, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh masuk Baitullah atau masjid. Iya. Tapi terlalu berat. Mereka itu harus mandi jinabat, mandi yang disengaja untuk mengikuti syariat. Yaitu bedanya mandi adem-adem atau menghilangkan bau badan, karo mandi mengikuti syariat kan niatnya. Niat kan, kalau niat itu lirafil hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas besar. Kalau dalam Taurat itu
untuk menghilangkan hadas besar harus setiap sore sebelum tenggelamnya matahari mereka harus mandi. Gitu. Ya kalau memang benar-benar lagi masuk angin, oh ya repot. Maka syariat orang Nasrani, orang Yahudi dari Allah itu tahlidon, syariat yang memberatkan. Lihat, kemudian didatang nanti akan aku utus untuk mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Di atas kepalanya akan kutaruh wahyu-wahyu. Ini yang mereka tafsir yang tidak. Tapi coba, ayat ini tidak dihilangkan. Tapi ayat-ayat semisal tati maulidu bimaka wa hidayatu bil Madinah wa sultanu bisam. Terus kalau tengah sholatnya dan lain sebagainya, umatnya seperti ini, semuanya sifat-sifatnya itu dihilangkan. Jadi mereka itu tidak menghilangkan gitu. Kami akan utus untuk mereka dari antara saudara mereka. Kalau ditafsiri pasti bukan Yesus Kristus utusan ini. Nah kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Loh, Paulus yang masih Bani Israel. Gitu. Terus ada di Galatia lagi. Inilah hambaku yang kupilih. Kepadanya aku berkenan, kutaruh wahyu di atas kepalanya, bulu yang tegak terkulit tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Terus sampai baiklah bersorak-sorai penduduk kota dan desa yang didiami oleh suku Kedar. Ini hamba ini keluar dari daerah Kedar. Kedar itu adalah seorang anak daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak namanya Kedar. Nah, keturunannya ini namanya suku Kedar. Ini ada dihilang. Ini di kitabnya Yesaya. Yesaya itu seorang nabi. Jadi Allah mewahyukan kepada Yesaya terus ditulis. Ini masuk perjanjian lama. Ya seperti itulah. Mereka mengimani sebagian, mereka mengkafiri sebagian. Kalau tidak mendukung dirinya, kemudian dihapuslah. Kalau mendukung, ditetapkan. Makanya haitsu amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'di bikitnihi. Kelawan nyimpen apa yang tidak diimani dikafiri. Wa innal ladzina talafu fil kitab lan temen sunah akeh talafu kang padha sulo ya sapa ladzina fil kitab dalam kitab. Bidzalika kalan mengkono-mengkono amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi wa hum utai alladzina iqal yahudu wong yahudi. Wakilan dan aturake hum utai alladzina iqal musyrikuna wa musyrik fil qur'ani ing dalam ngadepi Quran. Haitsu qala ing dalam sekirang ngucap sapa badum sebagian wong musyrik huwa utai Quran iku syi'run syi'ir wa ba'dum utai sebagiane wong musyrik huwa utai Quran iku sihrun sihir. Wa ba'dhum utai sebagiane wong musyrik iku kuhnatun juru bade. Jadi wong musyrik itu menghadapi Al-Qur'an itu asatirul awalin. Hanya cuma cerita-cerita dari dulu. Itu kan hanya cuma buku cerita-cerita masa lampau. Itu adalah sihir. Kan? Jadi mereka heran. Kok kenapa maunya mereka gelem-gelem ngikutin Muhammad. Sementara Muhammad itu adalah seorang imajinasioner atau wong sing terlalu muluk-muluk dalam bermimpi katanya. Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanya cuma seorang pemimpi saja. Mereka mengatakan Quran itu adalah kuhnatun, yaitu kitab ramalan. Ramalan cuaca, ramalan ini, ramalan itu. La fisika kimbait. Yaktine iku tetap ing dalam perselisihan ikhilafin baidin kang ado anil haqi saking kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam kitab mereka itu adalah juga dalam perselisihan yang menjauhkan dari kebenaran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.
ulaikal ladina starawu mubtada khobar mubtadane ulai kaf huruf kitab khobare alladina jumlah mubtada khobar ora ono mahal dadi jumlah ibtidaiyah istarawu fi'il fa'il maf'ul bi fi'il istara fa'il dhamir wawu maf'ul bi ad-dalalata jumlah istarawu fi'il fa'il maf'ul bi ora ono mahale dadi silai alladina bil huda jar majrur jarba majrur huda mualak taluk mualake istarau taluke bil huda wal adaba atif matuf ale atif mau matuf ala adaba matuf ala dalalata jia jami'ata podo dadi maf'ul ba istarau bil mahfirati jar majrur jarba majrur mahfirati mualak taluk mualake istarau taluke bil mahfirati fama asbarahum fasikah ma mubtada khobar mubtada nemma. Jadi mana asalnya istifham tapi hilang makna istifhamnya karena dibuat syaut ta'ajub. Fa fasikah ma mubtada khobar mubtada nemma. Asbarahum fi'il fa'il maf'ul bi fi'il asbara fa'il dhamir terjawas takdir huwa kang bali marang ma. Maf'ul bi dhamir hum jumlah asbarahum fil fa'il maf'ul bi timah rafa dadi khabare ma jumlah ma mubtada khabar timah nasab dadi maqal qaula kal kang den buang ala nari jar majrur jar ala majrur an-nari mualak taluk mualake asbarahum taluk ala nari zalika mubtada khabar mubtadane dza lam bu'di kaf huruf kitab bi annallaha jar majrur jar ba anna ismi anna khabari anna ismi anna allaha nazzala fil fa'il maf'ul bi fil nazzala fa'il dhamir terjawas takdiruhu kang bari maring Allah maf'ul bi al kitaba jumlah nazzala fil fa'il maf'ul bi di mahal rafa dadi khabari anna jumlah anna saisi mek khabari di mahal jar dadi majrur ba mu'alak ta'aluk mu'alak den buang takdire kainun dumunung dadi khabare zalika jumlah zalika mubtada khabar ora ono male dadi jumlah ibtidaiyah dadi kowe nek paham nahwu bisa nakribi kaya mengkene nek ora bisa nakribi urung bisa paham nahwu kamu kalau bisa paham nahwu jeroane nahwu kamu bisa nakribi karena Quran itu sumber dari segala ilmu. Nahwu itu mengikuti Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran mengikuti nahwu. Otak kamu itu harus mengikuti Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti otak kamu. Jadi Quran itu sumber dari segalanya. Jadi kitab nahwu itu nek kowe belajar nahwu lewat Quran itu lebih cepat. Ya kan? Enggak sana sini saya terangkan. Wa innal ladzina wa ustinaf inna isma inna khabarina isma inna alladzina ikhtalafu fil fa'il fil ikhtalafu fil fa'il fil ikhtalafa fa'il dhamir wawu jumlah ikhtalafu fil fa'il ora ono mahale dadi sila alladzina fil kitabi jar majrur jar fi majrur kitabi malak talab malak ikhtalafu talaka fil kitabi la fi shiqaqin lam ibtida atau lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah adalah lam ibtida. Namanya ibtida karena di permulaan kalam aslinya. Tetapi kemudian karena tempatnya lam ibtida dimasuki inna maka maka kedudukannya disingkirkan. Nah, lam ibtida yang disingkirkan disebut lam muzahlaqah. Lam yang disingkirkan maknanya. La fisikokin lam muzahlaqah fisikokin jar majrur jar fi majrur fisikokin mualak taluk mualak den buang takdir kainuna dumunung dadi khabare inna jumlah inna saisime khabare ora ono male di jumlah ibtidaiyah baidin mausuf sifat-sifate baidin mau fisikokin laisal birru an tuwallu wujuhakum wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.